Assalamualaikum. Nah, teman-teman, pada video kali ini gue mau ngebahas ASCAP nih, teman-teman. Ya, ASCAP yang ada di video ini belum tentu benar ya, teman-teman. Ya, ini tergantung persepsi lu dan argumentasi lu terhadap dosen, teman-teman. Ya, jadi ini gue pakai buku tua ya, teman-teman ya. Bukunya Dungus, teman-teman. Nih bukunya. Ya, sampulnya beda-beda kalau teman beli di Shopee. Ada di link Shopee gue ya di kolom deskripsi. Nah, ini gue mau ngebahas nih, teman-teman. Angina pectoris, Bang. Kira-kira diagnosanya apa aja yang muncul ya? Udah pasti nyeri, teman-teman. Terus curah jantung, penurunan curah jantung. Nah, kalau di buku lama nih ada ansietas. Ya, ada juga kurang pengetahuan. Cuman gue denger-dengar katanya kurang pengetahuan itu udah nggak keluar ya, waktu gue terakhir tahun 2014 tuh katanya udah nggak ada diagnosa kurang pengetahuan, tapi gue belum melihat lagi di buku SDKI SLKI. Teman-teman, ini hanya bukan hanya sebagai patokan ya, buat untuk kepastiannya teman-teman lihatnya di buku SDKI SLKI ya. Nah, yang utama teman-teman, pasien angina pectoris udah pasti nyeri dan penurunan curah jantung, teman-teman. Ya cuman kalau gue sendiri ya, kalau memang dia angina pectoris ya bener-bener masih nyeri, biasanya gua pasti ngambilnya tuh curah jantungnya dulu. Ya ini kalau menurut versi gue ya, gua nggak tahu kalau versi dosen lu, teman-teman ya. Kenapa gua ambil curah jantung dulu? Karena nyerinya diakibatkan karena penurunan curah jantung. Ya, jadi sirkulasinya tuh kurang, teman-teman. Makanya terjadilah nyeri di dada, teman-teman. Gitu ya kan? Nah, makanya berakibat nyeri. Makanya kalau curah jantungnya teratasi, harusnya nyerinya juga ikut berkurang, teman-teman. Gitu. Ya, paham ya, teman-teman ya? Tapi ini kalau gue salah, gue mohon maaf ya, teman-teman ya. Teman-teman baca lagi ya, cari tahu tentang patofisiologinya, teman-teman. Kenapa bisa jadi angina pectoris? Oke, teman-teman. Nah, untuk intervensinya apa, Bang? Halaman 73, teman-teman, kita lihat. Halaman 73. Ini buku tebal juga, teman-teman. Halaman 73. Oke, nah, ini dia nih. Ya, nah angina pectoris ya, teman-teman, halaman 73. Nah, diagnosa keperawatan nyeri ya. Kalau di buku ini, diagnosa utamanya nyeri. Ya, bisa apa aja? Nah, ini intervensinya, teman-teman ya. Kalau buku ini, teman-teman, buku tua ini tuh bahasanya agak-agak nggak terlalu baku, teman-teman, jadi aneh ya. Anjurkan pasien untuk memberitahu perawat bila terjadi nyeri dada, ya kan. Ada rasional juga, teman-teman. Nyeri dan penurunan curah jantung dapat merangsang sistem saraf simpatis, rasionalnya ya. Terus apa lagi nih? Terus ada apa lagi nih? Mandirinya apa lagi? Kaji dan catat respon pasien, efek obat. Nah, gue kurang paham nih. Identifikasi terjadinya pencetus bila ada frekuensi, durasi, intensitas, dan lokasi nyeri. Ya, ini diagnosa pertama ya, teman-teman ya, masih nyeri ya. Observasi gejala yang berhubungan, contoh dipsnu, muntah, pusing, palpitasi ya. Evaluasi laporan nyeri. Ya, di sini ada, teman-teman, nyeri jantung dapat. Ya, teman-teman, kalau mau lihat, teman-teman, ini aja di pause aja ya video YouTube-nya kalau kelihatan ya. Tinggikan kepala tempat tidur bila pasien napas pendek ya. Ini maksudnya posisi semi Fowler ya, teman-teman ya. Supaya apa? Supaya ekspansi parunya tuh lebih lebar, lebih luas gitu. Pantau irama jantung, pantau tanda-tanda vital tiap 5 menit ya kan. TD dapat ya, inilah. Tinggal dengan pasien yang mengalami nyeri atau tampak cemas. Cemas mengeluarkan, aduh, nih bahasanya kurang bagus, teman-teman, kurang paham. Ya, pertahankan lingkungan tenang, nyaman, ya, berikan makan lembut, biarkan pasien istirahat, ya, kolaborasinya, berikan oksigen tambahan sesuai indikasi. Nah, ada banyak nih, teman-teman, kolaborasinya. Berikan anti angina, nitrogliserin, ya, sublingual, ya, obat ditaruh di bawah lidah ya, teman-teman, sublingual ya. Biasanya pasien-pasien jantung tuh dapat obat di bawah lidah. Lanjutkan tablet, kaplet, salep ya, pokoknya, dan lain-lain ya tuh. Ada pemberian morfin segala, teman-teman, buat nyeri ya. Teman-teman lihat fokus di buku status pasien aja, teman-teman. Di situ biasanya perawatnya nulis kok ceritanya panjang gitu kan. Pantau perubahan EKG. Nah, kalau curah jantung apa nih, teman-teman? Intervensinya ya. Intervensinya kalau curah jantung, pantau tanda-tanda vital, evaluasi status mental ya kan. Nah, tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya. Tuh, tekan pentingnya menghindari regangan angkat berat, ya, nggak boleh aktivitas berlebihan intinya ya. Kaji tanda-tanda gejala gagal GJK. GJK ya, teman-teman ya. Gagal jantung kronik kayaknya. Berikan oksigen tambahan, kolaborasinya.
ya hampir sama-sama yang nyeri. Oke teman-teman, sekian dari gua ya. Mungkin itu aja teman-teman ya tentang angina pectoris ya ASCAP-nya. Untuk Bang, satu lagi apa Bang diagnosanya ya? Mungkin intoleransi aktivitas mungkin kali ya. Gue juga kurang paham ya teman-teman. Cari aja baca-baca di Google. Yang paling bener adalah baca buku yang terbaru kayak SDKI, SLKI. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.